Biar Bang Riko juga bisa diambil Tuhan. Selamat malam Bang. Wah, malam. Wah, ini baru preman nih. Waduh, keras dia nih, keras. Nih, terus nih. Ini lawannya siapa nih? Bang Daeng apa siapa nih? Mau bertanya boleh Bang? Tanya apa? Enggak. Ya, Bang. Tanyanya enggak ini. Tujuannya apa dulu? Tanyanya. Tanya apa ini? Tujuannya kalau nggak jelas. Ya mau tahu aja Bang. Ya udah mau tanya apa, tapi santunnya. Iya Ya, santun dia- Bang. Contohnya Saya apa? enggak pernah menghujat Bang. Turunkan saya saja Bang kalau saya Contohnya menghujat. apa? Nanti situ nanya kabur. Enggak begitu saya Bang. Kalau saya dikasih waktu bertanya Bang, saya juga siap nanti kalau mau ditanya Bang. Jangan Oke, siap. ngambek. Oke Bang. Oke. Saya kan mau bertanya ini. Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad itu apakah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mengutus Nabi Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, Bang? Oke. Siapa nih mau jawab nih? Satu orang aja biar enggak. Iya, bagus. Satu orang aja, Pak. Satu-satu. Bang Tolong satu siapa nih? Bang Adi atau siapa nih? Ya jawab saja Mas. Dan Bang Toko silakan Mas. Insya Allah. Aku nggak mau, takut salah aku nggak berani kalau ini, takut salah jawab. Bang Deng aja ya. Itu aja yang jawab ya. Ya jawab Bang Deng. Kalau saya itu sama, semua sama. Mulai dari Adam sampai Muhammad itu sama Tuhannya. Tidak ada yang lain. Setuju. Cuma itu aja yang simpel saja jawabannya Mas. Nggak muter-muter. Ya, baik, Bang. Ya. Tapi di 1 Yohanes 1 itu Tuhan yang mengutus para nabi itu menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah roh, Bang. Apakah Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad juga Tuhan yang roh itu? Kita tidak pernah ini kalau dijawab Mas, dijawab. Kalau bagi saya Kalau itu Yohanes ada roh 1 yang mengutus. Kalau Yohanes 1 ini kan awal mulanya adalah Firman, Ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman adalah Allah kan begitu. Ya. Kok situ nggak ada rohnya dong? Iya. Rohnya nggak di mana? Artinya kalau misalnya oke lah, baik. Jadi intinya bahwa Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang sama yang mengutus Nabi Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, Bang, ya kan? Iya. Ya. Tapi coba Abang buka di surat Al-Ankabut 27. Di situ tidak ada nama Muhammad ataupun Ismail di situ yang menjadi cikal bakal penganugerahan kenabian dan diturunkan kitab di situ, Bang. Coba kita buka bersama, Bang. Al-Ankabut 27. Oh, kabut. Siapa yang bisa bukanya? Saya nggak bisa Mas, nggak ada tafsir saya. Saya bacakan, Bang, ya. Ya, baca aja, santai aja. Oke, Bang. Mari kita pahami bersama, Bang, ya. Sekiranya kalau saya bersalah atau yang saya bacakan salah, Abang boleh meluruskan, Bang, ya. Ya, di surat Al-Ankabut ini dikatakan, Al-Ankabut 27 ini dikatakan, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Ya, Abang tadi mengatakan bahwa Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad adalah Tuhan yang mengutus Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tapi di sini tidak dikatakan nama Ismail yang menjadi cikal bakal atau pewaris kenabian bagi Muhammad. Bisa Abang jelaskan di sini, Bang? Ya, siapa tuh Bang Titik? Kuliah. Tapi kalau aku ya mohon dipahami aja karena belum terlalu ini ilmunya ya. Kalau aku gini Bang, karena Bang pertanyaannya itu mengenai Tuhan itu yang mengutus Muhammad, Nabi Muhammad dan Nabi yang lain-lain. Jawabannya kan udah clear. Tuhan itu pasti yang menciptakan kita semua, mau apapun itu, mau ada. Jadi di dalam kitab suci itu
digambarkan untuk kita pelajari dan kita yang simpulkan sendiri nanti. Intinya itu Tuhan itu satu lah, yang ciptakan OTN, yang ciptakan Islam ya Tuhan itu satu, mau bentuk apapun perintahnya itu tetap satu gitu loh. Siapa tadi yang utamakan silakan. Oke, baik ya Bang ya. Saya tanggapi yang Abang jelaskan tadi. Ya, kalau misalnya kita sepakat Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, itu Tuhan itu satu. Nah, sekarang kita mau melihat dari Tuhan yang satu itu, bagaimana mungkin Tuhan yang satu itu terus menurunkan beberapa anggaplah Tuhan yang menurunkan yang menjadi agama cikal bakal agama Kristen dan Islam itu adalah Tuhan yang sama. Lalu dari situ kita harus melihat juga pewaris atau pewarta atau pembawa firman yang dibawakan firman yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini. Kita harus tahu juga ini dari mana ini. Makanya kita mau melihat jika Tuhan yang sama yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub dengan yang mengutus Nabi Muhammad, kita lihat dari mana silsilahnya atau pewarisannya dari mana. Kalau memang tidak ada, berarti dia bukan utusan nabi utusan dari Tuhan yang itu. Ya, di sini kan dikatakan bahwa di surat Al-Ankabut ini dikatakan dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, jelas, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Artinya keturunannya Ishak dan Yakub dari Ibrahim. Sedangkan Ibrahim mempunyai 2 anak, Ismail dan Ishak. Jika ini kalau saya analogikan begini Bang ya, abang-abangku ya, kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi ya. Ini saat penganugerahan dari seorang ayah kepada 2 orang anaknya, misalnya pembagian warisan motor. Jika yang tidak disebutkan namanya, berarti dia memang tidak berhak atas warisan itu Bang. Nah, kemudian lalu abang mengatakan atau teman-teman yang lain pernah saya dengar mengatakan bahwa Muhammad itu mewarisi kenabian, silsilah kenabiannya dari Ismail. Sedangkan Ismail di sini di Al-Ankabut 27 tidak disebutkan Bang. Berarti Muhammad ini utusan dari Tuhan yang mana Bang? Intinya di situ. Silakan Bang. Yuk, siapa nih mau Apa jawab? lagi Bang? Biar saya yang jelaskan dulu. Oh iya. Oke, siap. Begini Pak, Siap. soalnya di masa ini Yesus atau Nabi Yesus lah. Di saat itu kan ada ini Injil yang disembunyikan, maka diturunkanlah perkataan Allah di dalam Al-Quran. Iya, tunggu dulu Bang. Saya nggak bermaksud memotong Bang. Sabar dulu, sabar. Silakan. Karena Injil yang disembunyikan itu, sabar dulu. Injil yang disembunyikan itu yang dicari sama Allah, karena ada yang disembunyikan. Ini yang diturunkan kepada Yesus. Nah, Injil itu kan tidak ada yang ini di zaman Yesus dulu itu yang benar itu yang disembunyikan. Jadi turunlah Al-Quran untuk pembenarannya, untuk melengkapi, sehingga ada kata-kata itu di dalam Al-Quran. Begitu saja saya punya ini penjelasan. Oke, baik Bang. Tambahin Bang. Ya. Jadi terima kasih Abang ya. Bang Yudas, bentar. Nih, Bang Ananis, kalau nanti sama Bang Yudas dulu. Saya kira Bang Yudas nggak adil dalam melihat satu Quran itu, jadi hanya mengambil dari satu ayat. Oh ya. Kemudian karena tidak ada nama Ismail, kemudian di framing bahwa Ismail itu ternyata nggak mewarisi kenabian. Sedangkan Al-Quran sendiri memuat kata Ismail itu di banyak tempat. Jadi bukan hanya bahkan mungkin dari surat apa tadi Bang? Al-Ankabut 27 Bang. Al-Ankabut ayat 27 ya. Ya. Ya itu yang bercerita tentang Bani Israel itu kan. Nah tapi kita lihat misalnya di Al-Baqarah 133 misalnya. Al-Baqarah Ya 133 coba misalnya ya. Al-Baqarah. Tunggu Bang ya. Ayat 133 coba. Al-Baqarah 133.
133 Bang ya. Oke, baik, kita baca ya. Al-Baqarah 133. Oke, mohon izin Bang, saya baca Bang ya. Ya Bang, boleh saya baca Bang ya, mohon izin. Silakan, santai aja ya. Ya, Iya. oke. Udah belum? Al-Baqarah 133 Bang ya. Di sini dikatakan bahwa apakah kamu menjadi saksi saat maut dan akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishak, Ismail dan Ishak ya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Baik, ini satu ayat yang merupakan menjadi petunjuk juga bagi saya Bang. Jadi di sini Bang ya, di sini kalau menurut saya Bang ya, di sini ayat ini tidak menjelaskan penganugerahan Nabi kepada Ismail, tetapi di sini malah memberikan keterangan bahwa Tuhan yang hendak disembah oleh Ismail, Abraham dan Ishak ini adalah Tuhannya nenek moyangnya Abraham ini Bang. Bukan tentang penganugerahan atau pewarisan Nabi di sini. Biar itu jelasin nama Bang Ananias ya. Oke. Ya, silakan. Bang. Ya. Iya. Dan ya, Alhamdulillah 81 80 sampai 86. Nah, ini kan enak suasananya. Jadi kalau sampean itu hanya megang 1-2 ayat, ya nggak ketemu. Tapi nanti akan ketemu bahwa, nah bahkan disebut sebagai Rasul juga Ismail. Ya, coba lihat Bang ayat yang mana Bang biar kita baca Bang, ya. bersama. Coba baca Al-Baqarah 136 ya. Al-Baqarah 136. Kata Bang Amin. Al-Baqarah 136 36. Bang ya. Baik Bang ya. 136. Oke, baik Bang. Al-Baqarah ayat 136. Oke Bang, mohon izin saya baca Bang ya. Ya, silakan. Oke, baik. Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ini juga lagi-lagi disuruh menyembah kepada Tuhannya mereka ini Bang. Dan kitabnya mereka, artinya kitabnya nabi-nabi terdahulu ini Bang. An-Nisa 163 coba. An-Nisa 163 Bang ya. Ini asik nih yang dibahas Quran ini asik. An-Nisa Nanti 16. habis itu kasihan ya, Bas. Oke, An-Nisa 163 Bang ya. Mohon izin Bang, saya baca ya. Ya. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub anak cucunya, Isa, Yakub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya, kalau ini agak mirip, tapi coba Abang jelaskan di sini.
sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad. Nah, ya, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya, kalau ini bagaimana abang menjelaskannya di sini? Oke, nah, sebelum ke situ lah bahasa Maryam ayat 54. Empat, 54. Tunggu bang ya. Maryam ayat 54. Wahai Nabi Muhammad, dan ceritakanlah kepada umatmu kisah Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim seperti yang diwahyukan kepadamu di dalam kitab Al-Quran. Ya, ini disuruh menceritakan ini bang. Yang penganugerahannya di mana ini bang? Yang seperti Al-Ankabut itu. Terus Ada baca tulisannya lagi. itu. Terus baca. Oke, dibaca lagi bang. Terangkanlah bahwa dia Terusannya betul-betul terangkanlah bahwa dia betul-betul seorang yang benar perkataannya dan selalu menepati janjinya. Ini nggak ada hubungannya dengan penganugerahan kenabian di sini bang. Itu terusannya ada, Bang. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya, Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan seorang nabi. Coba dibaca lagi tuh, Jujurnya- Maryam 54-nya. Bang. Jujurnya Maryam ini unik, nomor Bang. 19, berarti ada kata kunci. Ada angka unik 19. Makanya ayatnya menjadi ayat-ayat kunci sebenarnya Maryam itu. ya, Maryam itu ibunya Isa. ya, yang mana ini bang? Yang kita ambil saja kata kunci seperti yang ada di Al-Ankabut itu, ketika penganugerahan disebutkan nama-nama seperti itu bang. Oke, innahu kana sadiqal ya, coba saya. Wadkur fil kitabi Ismail. Ada Ismail ya. Mungkin kalau yang lain ada yang membukakan, coba ayat 54. Mungkin dikira saya rekayasa. Ya. Surat Wadkur Maryam fil kitabi 54. Ismail. Innahu kana sadiqal aduh, jaringan saya. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang rasul dan nabi. Iya. Apa lagi coba? Ya, pahami, silakan pahami. Coba Yudas bacain, Das. Bahasa Arabnya bisa. Sorry bang, kalau bahasa Arab saya nggak bisa bang. Artinya Latin Arabnya juga bisa itu. Oke, saya baca yang bahasa Indonesianya aja ya bang ya. Wahai Nabi Muhammad, dan ceritakanlah Yang di kepada layar. umatmu Yang di layar, Bang. Oh, yang mana? Oh iya. Yang di layar. Ya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Ya, ini kan artinya ayat ini memberikan gambaran, menyuruh Muhammad untuk menceritakan kisahnya Ismail di dalam kitab Al-Quran. Mengapa dia disuruh ceritakan? Dan Rasul. Ya kan? Mengapa? Ini kan Iya, bahwa Di situ dia Allah lagi. menegaskan Kita semua apa maunya ini? bahwa Ismail itu nabi dan rasul, bukan di ayat itu. ini kan dia bilang begini bang ya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail. Jadi kisah Ismail belum disebutkan di dalam Terus, menjadi lanjut, nabi di lanjut. situ. Kisah Ismail di dalam Al-Quran. Lanjut. Iya, dengar Lanjut. ya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar Terus dibaca janjinya, lagi. seorang rasul dan nabi. Ya, Ya, udah. ya. Sekarang pertanyaannya begini bang, ini kan dia disuruh, dia baru dikatakan dia adalah seorang rasul dan nabi, tapi
Saat dia dianugerahkan kenabiannya itu kapan? Seperti Al-Ankabut itu kan jelas. Kami menganugerahkan Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami akan menurunkan kitab bagi mereka, bagi keturunan mereka. Jadi keturunannya Ishak dan Yakub. Sehingga Ishak dikatakan nabi. Oh ya, kenapa Ishak bisa dikatakan nabi? Oh ya, iya, di Al-Ankabut 27 pernah dia mendapat penganugerahan kenabian, benar. Sekarang Ismail, di ayat ini abang tunjukkan dia dikatakan nabi. Saya mau mana? Sejak kapan dia dikatakan nabi? Ayat 55-nya dibaca, Bang. Coba mana? Ayat 55-nya dibaca. Apa 55? Maryam 55 ya? Tunggu, Bang. Yudas. Ya, ini. Paham juga. Ya, dia selalu menyuruh keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dia adalah orang yang dia diridhoi ini seperti yang tadi saya bilang, Bang. Kan misalnya begini, Coba baca seseorang ayat dikatakan, Taubat 128. nanti kita baca semua ini satu Al-Quran ini, Bang. Ayat berapa lagi, Bang? Iya, kapan kamu mau menerima kalau otakmu kotor Kamu begitu? tidak terima kalau Mohon izin, Bang. Saya enggak pernah. Otak kotor saya itu di mana? Saya tanya satu pertanyaan saja sama Yudas. Di mana letak? Pertanyaan saya tanya ke Enggak, Yudas. maksudnya gini, Bang. Perspektif Bible. Tunggu Saya dulu. tanya satu aja. Tunggu dulu, Bang ya. Saya mau meluruskan dulu. Abang-abang tadi sempat bilang bagaimana saya bisa ini kalau otak saya kotor. Kotor gimana, Bang? Saya kan bertanya. Saya juga kan tidak menghujat di sini. Benar kan kalau saya bertanya begini, Bang ya? Kalau tidak benar bilang aja supaya saya tidak mau bertanya lagi. Benar kan kalau saya bertanya begini? Ganti topik lagi. Ya. Gantian. kalau Satu dia pertanyaan mau dulu aja, masuk Bang. kenabian Yesus, Ya, maksud saya gini, Bang. Kita klarifikasi dulu. Yudas bentar dulu. Ya. Dulu biar kondusif. Iya, siap. Itu satu-satu aja jadi gitu. Siapa aja boleh. Ya, sorry, Bang. Saya di jalan ini jadi agak Saya bising, mau Bang. jawab nih. Tadi kau sign aja dulu, Bang Amir apa siapa, Bang Dang apa siapa? Aku dikit. Bang Ya. Amir. Dikit boleh. Oke, Maaf siap. dulu. Nek, Bang Amir ya. Jawab ya. Sip. Bang Amir. Nah, ayat yang tadi itu, kalau Allah sudah menerangkan dia seorang nabi dan seorang rasul, apa lagi yang kan itu sudah ayat Allah. Masa Allah ini kita iman kepada Al-Quran itu sudah jelas. Tapi kalau tidak diterima masih dipelintir begini, tak usah gengsi lah. Kalau sudah diketemukan cari ya judul yang lain bagaimana supaya ini. Kalau kamu kan bertanya itu cari kelengahan Al-Quran. Setelah dijelaskan melintir ke sana ke sini. Suruh baca ya artinya teks aslinya kamu aja nggak tahu. Apa yang yang perlu dijelaskan lagi teman saya ini yang sudah menjelaskan sama kamu? Sudah jelas kok. Data yang dibacakan itu bukan asumsi itu. Bukan ngarang-ngarang dari Allah langsung gitu. Seorang nabi, seorang rasul. Oke, baik, Bang ya. Saya tanggapi dulu, Bang ya. Jadi sebenarnya gini, Bang ya. Moderator. Ada. Ya. Siapa? Saya tanggapi dulu, Bang ya. Biar kita tidak salah paham, Bang ya. Kelar kalau tanggapi terus. Iya, maksudnya saya jelaskan. Saya jelaskan. Ini sabar dulu, saya mau bicara. Ini apanya yang mau dicari ini? Ya, Kenabiannya, kerasulannya. makanya Abang dengar dulu saya bicara. Kerasulannya Nabi Muhammad, baca At-Taubah ayat 128. Itu kan ada jelas itu. At-Taubah berapa? Coba kita baca. Jelas ada situ. At-Taubah. At-Taubah ayat 128. At-Taubah. Kalau masalah kenabian mau dicari. At-Taubah ayat berapa? Aku dikit, Bang. At-Taubah ayat 128. Oke. Kalau masalah kenabian mau dicari. Kalau masalah yang lainnya Oke, saya baca, Bang ya. macam baca sudah. Ya, izin, Bang ya. Saya baca ya. At-Taubah 128. Sungguh
telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini lagi-lagi begini Bang, saya jelaskan dulu maksud pertanyaan saya ya, supaya teman-teman semua kita tidak salah paham ya. Saya sebenarnya tidak berniat untuk menghujat Bang. Di sini saya benar-benar mau mencari tahu. Jadi pertanyaan saya itu begini. Surat Al-Ankabut 27 itu tentang penganugerahan kenabian dan diturunkan kitab bagi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya kan? Ya. Di situ tidak disebutkan nama Ismail, padahal Ismail juga kan anaknya Abraham. Ya. Jadi kalau di ayat-ayat lain Abang tunjukkan tadi ya, Ismail itu dikatakan rasul dan nabi. Tapi kita mau lihat kapan dia atau siapa yang menganugerahkan kenabiannya. Sama seperti Al-Ankabut ini kan jelas Ishak dikatakan nabi karena memang di Al-Ankabut itu memang ada penganugerahan. Di situ jelas. Kalau tiba-tiba, kalau misalnya gini Bang ya, tunggu sampai selesai, tunggu dulu sampai selesai dulu ya, tunggu dulu sampai selesai, tunggu dulu Bang sampai selesai biar kita tidak salah paham. Jadi maksud saya seperti ini, tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat saya, misalnya saya kan di Sorong, tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat saya ngaku dia juga presiden, namanya juga ya anggaplah Agus. Wah, saya bilang Agus ini sejak kapan dilantik jadi presiden? Siapa yang pilih dia? Kalau Jokowi emang iya, dia dipilih sekian tahun sekian oleh ini ada pemilihan kan jelas, literasinya jelas. Kalau Ismail itu siapa? Siapa yang mewahyukan siapa yang menganugerahkan kenabian? Sama seperti di Al-Ankabut itu maksud saya. Oke Bang, silakan Bang. Ada nggak ayat-ayat lain yang sama seperti di Al-Ankabut itu yang menjelaskan tentang penganugerahan kenabian dan diturunkan kitab untuk Nabi Ismail Bang? Silakan Bang. Yudas tadi Al-Ankabut berapa tuh? 27 Bang. Al-Ankabut 27. Bang Amin coba Bang Amin. Bang Amin jawab Bang Amin. Pada saya jawab nanti. Siapa mau jawab nih? Aku dikit Bang. Apa? Aku dikit. Ya, silakan. Oke, siap. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, Ya. dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Ya. Masalahnya di mana Bang? Masalahnya namanya Ismail nggak disebutkan Bang, yang menjadi cikal bakal kenabiannya Muhammad Bang. Aku ngomong dikit boleh? Silakan. Boleh? Silakan. Siapa yang mau ngomong? Aku Bang. Bang Titik ya? Ya, izin ya Bang ya. Maksudnya gini, kan tadi Abang ini tanyanya apakah Tuhan di dalam Al-Quran yang mengutus Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya. Kan udah dijelasin tadi Bang, semua itu yang ciptakan kita semua itu Tuhan yang sama. Udah dijelasin semua, nggak paham. Terus gini Bang, kalau Al-Quran itu dibaca itu baca taus dulu. Tujuannya belum jelas, jangan tujuannya mau cari kesalahan. Nah itu udah salah. Memang itu. Makasih. Ya Pak Amir kan. Ya itulah Juga makanya. tadi udah jelas ya, izin. Jelas sudah itu. Apanya yang tidak dijelaskan? Berarti Allah sudah menganugerahkan kalau sudah Nabi wa Rasulah sudah dijelaskan sudah itu. Oh masih Iya. Gini, mohon izin Bang ya. Gantian bertanya. Gini Bang, mohon Kalau izin sudah Bang ya. diterangkan sama orang kamu, yang anehnya saya dikasih tahu sama kamu tidak mau mengerti, padahal kamu baca teks aslinya aja bahasa Arabnya kamu nggak tahu, tapi dijelaskan sama orang yang tahu kamu ngengkel. Itu aja. Bukan ngengkel. Bukan ngengkel nggak beralasan Bang. Ini kan beralasan. Maksudnya gini, Abang sudah menunjukkan ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Ismail itu nabi. Tapi kapan dan siapa?
momennya itu sama seperti Al-Ankabut itu kan jelas. Ishak dikatakan Ishak dikatakan nabi karena memang Al-Ankabut itu kan jelas. Ishak disebutkan namanya di situ. Kalau Ismail dikatakan nabi di ayat mana lagi yang seperti Al-Ankabut itu? Sama seperti analogi yang saya tadi. Contoh sebentar Bang ya. Sama seperti analogi yang tadi saya bilang. Tenang dulu Bang ya. Sama seperti analogi yang tadi saya bilang, ada orang yang ke Sorong ngaku dia presiden, namanya Agus. Saya tanya, Agus ini kapan? Presidennya mana? Presidennya Indonesia. Tapi kapan kamu dilantik atau kapan kamu dipilih sama siapa? Kan presiden yang saya kenal itu kan, yang jelas itu kan Jokowi. Itu kan jelas. Siapa yang melantiknya, siapa yang ininya. Nah, sekarang Ismail ini dikatakan nabi itu dari mana? Di kisahnya itu, Ya, Maryam kisahnya 54 itu udah jelas. Di mana Bang? Maryam 54 itu udah jelas. Maryam 54 lagi ya, saya buka dulu ya. Maryam 54. Tunggu Bang ya. Maryam 54 ya. Ya, Maryam 54 ya. Wahai Nabi Muhammad, dan ceritakanlah kepada umatmu kisah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, seperti yang diwahyukan kepadamu di dalam Kitab. Ini dia yang saya maksud itu seperti ini. Nabi Ismail ini kan di sini di Maryam 54 ini kan sudah disebut ini Nabi Ismailnya. Tapi kapan dia mendapat anugerah kenabiannya itu di mana? Siapa yang menganugerahkan? Nah, Seperti Al-Ankabut ini, Bang. Ya, baik. Ya. Begini Bang Amin. Sekarang Nabi Ibrahim kapan diangkatnya jadi nabi? Ya. Silakan. Oke. Sekarang sekarang kita mau ke Al-Qur'an atau mau ke Alkitab ini? Ke Alkitab aja, Oke, ke Bang, ya. Al-Quran nggak apa-apa. Silakan Anda Oke, masuk. saya cari dulu ya. Ada datanya sudah, cuman tunggu dulu ya. Saya enggak bawa 2 HP nih. Tunggu ya. Saya cari dulu di Alkitab. Ya. Silakan googling dulu nggak apa-apa. Ya, tunggu Bang ya. Saya tadi mau jawab Kan itu tadi Bang. Bang Yudas dari awal saya bilang yang kalau membaca Al-Quran itu yang adil, jangan satu ayat, karena Al-Quran itu seperti lingkaran gitu dia. Bang Amin, Dia harus tutup lingkarannya, nggak boleh terputus. Nah, ketika Ismail memang spesial dia satu ayat yang menceritakan, kalau itu kan satu ayat nama-nama yang disebut. Ismail justru spesial dari satu ayat. Spesial untuk Ismail. Dia disebut Nabi, dia disebut Rasul. Nah, di ayat yang Al-Ankabut Anda Pak Yudas itu mengiyakan, tapi menolak yang di apa tadi di surat Maryam kan jadi Maryam. Surat Maryam. Kan yang di jalurnya Ibrahim, Ishak, Yakub itu kan beda apa namanya, beda kaum. Dia untuk Bani Israel, sedangkan Ismail itu Bani Ismail sendiri. Sama kalau logikanya tadi kamu mengatakan bahwa di Sorong nanti bupatinya beda dengan orang Presiden, yang di luar, presiden Bang, ya, presiden, memang bukan beda, bupati karena Bang. itu kan beda wilayah. Presiden. Ya, Bukan presiden, misalnya bukan presiden bupati Bang. Israel dengan presiden Arab ya beda. Anda mempresentasikan sesuatu yang berbeda. Gitu. Ya. Ya, untungnya ada Bang Amin ya. Dia cerita tadi, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia kan cuma sebatas itu bacanya, terusannya nggak dibaca sama dia si Yudas. Bang Wong, orang Opong Islam Kristen. Halo. Iya, Islam dia Bang, saudara kita juga dia, Pak Wong. Pak Wong, malam Pak Wong. Iya. Assalamualaikum Pak Wong. Waalaikumsalam Bang Amin. Selamat jumpa kita. Ya, aku juga Bang Pak. Amin menghilang terus. Maklumlah sibuk kita. Ya, Bang, yang tadi Bang ya, saya jawab ya. Ya. Yang tadi pertanyaannya Abang ya, kapan Abraham dipilih Allah atau kapan Abraham diangkat menjadi nabi ya? Seperti yang Al-Ankabut itu ya. 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 Nah, jadi di sini saya bacakan ya. Yang pertama di Kejadian. Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 dulu. Ayat 1 aja dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, langsung dia berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ya, sekarang kita tanya. Kita lihat
seperti yang mirip seperti surat Al-Ankabut ya. Ini di Nehemia 9 ayat 7 sampai 8, tapi ini yang saya bacakan yang di Nehemia 9 ayat 7. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Katsim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Jadi nama sebelumnya Abraham sebelum dipilih Allah namanya Abram, Bang. Jadi ketika dia dipilih Allah menjadi pewarta Injil, dia menjadi nama Abraham. Jadi seperti itu, Bang. Nah, sekarang Ismail mana? Injil Matius. Seperti itu. Enggak. Ibrahim itu pewarta Injil Matius atau Markus, Bang? Apa itu? Sebentar dulu, Bang. Di Abraham Engkaulah katanya Tuhan, pewarta Injil apa? Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Ya. Di mana kenabiannya di situ, Bang? Ya. Itulah sebabnya Abang menurut Abang Abraham ini adalah nabi, ya kan? Ya. Abang di keimanan Abang ada 25 nabi. Tetapi di keimanan saya, nabi itu hanya Nabi Elia. Ibrahim ini hanya ada, dia itu seperti pewarta, Bang. Orang yang diwahyukan atau menerima firman Allah untuk diberitakan kepada sesamanya, Bang. Itulah. Di sini jelas juga di sini. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram ya, pertama Abram namanya ya, dan membawanya keluar dari Utkasim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Jadi sebelum dia dipilih, dia namanya Abram, bukan Abraham. Nah, sekarang Pewartanya di mana? Apanya, Bang? Pewartanya di mana? Apanya? Pewartanya di mana? Pewarta. Oke, baik. Saya tunjukkan lagi, Bang ya. Abraham ini orang yang dipilih. Nah, Abang sambil cari-cari juga ya ayat yang mirip seperti Al-Ankabut itu yang dianugerahkan kepada Ismail ya. Itu sudah jelas Maryam 54. 54 mana, Bang? Di sini 54 ini, wahai Nabi Muhammad, dan ceritakan kepada umatmu kisah Nabi Ismail. Nah, kan begitu, Bang. Mana ayatnya ini? Kapan Ismail ini Tunggu dulu, yang 54 ini, Bang. Tunggu dulu, yang 54 ini. 54 ini mana? Nabi Muhammad, Nabi Ismail ini. Nehemia 9 ini. Kenapa? Mana? Apanya, Bang? Pewartanya katanya Ibrahim pewarta. Oke, siap. Oke. Ibrahim ini adalah orang yang dipilih Allah ya. Saya tunjukkan ayatnya. Abang nanti siap-siap juga ya memberikan ayat yang seperti Al-Ankabut itu ya. Oke, baik. Ada aja waktu itu kita tahu di situ penima firman bukan. Ini orang ini sering masuk di saya tahu udah sini. Ya kan udah dijawab. Jadi kelemahan aja begini. Ini mau sampai di mana kamu itu? Tahu Saya bilang misalnya Allah tidak memberikan sudah tujuan bertanya apa? Yang pantas menerima wahyu itu cuma Allah, cuma para nabi. Itu sudah menunjukkan kenabian sudah. Udah. Di situ kan tadi dia bilang tadi tahu sih udah sini tadi ya. Dia enggak. Jangan, Bang ya, jangan salah paham, Bang ya. Jangan kamu bilang Kan udah dijawab itu. kamu tahu kamu siapa tuh. Kamu itu hampir mirip-mirip saya di sini kamu itu. Bah, salah saya di mana, Bang? Saya kan bertanya. Udah berapa orang yang jawab? Ya udah jawab aja Yang terus. jawab. Maksud saya gini, Bang ya. Saya mau klarifikasi dulu ya. Tuduhan Abang tadi katanya Yudas itu gini. Saya tidak punya maksud seperti yang Abang pikirkan itu, Bang. Saya kan cuma bertanya. Kalau misalnya ada, Abang bilang aja ada. Kalau nggak ada, Abang bilang aja nggak ada, Bang. Selesai kan? Tahu sama orang yang tahu ini. Yang heran ya kamu. 6 orang yang jawab tuh.
baca teks aslinya, saya baca bahasa Arabnya kamu nggak tahu, dijelaskan sama orang yang tahu, kamu nggak mau nerima. Masalah penjelasannya itu belum clear, Bang. Apa saya harus ngikut saja? Kan nggak bisa begitu, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudas Iskariot, dari tadi saya nyimak. Ya. Ini aja Bang Yudas Iskariot. Ya. Aku akan percaya kepada Bang Yudas. Tunjukkan di mana Ismail tidak disebut sebagai nabi dalam Al-Quran. Lanjut. Tunjukkan. Tunjukkan di mana di dalam Al-Quran Ismail tidak disebut sebagai nabi atau rasul dalam Al-Quran. Lanjut. Oke, baik. Justru itu, Bang. Di Al-Quran itu dikatakan Ismail itu nabi. Saya tanya, kapan dia jadi nabi? Datanya Ismail tidak disebut sebagai nabi atau utusan dalam Al-Quran. Tunjukkan datanya. Lanjut. Gini, Bang, justru karena Ismail itu dikatakan nabi, makanya saya tanya, kapan dia menjadi Ismail nabi? tidak disebut sebagai nabi atau seorang utusan dalam Al-Quran. Lanjut. Pertanyaannya, jangan begitu, Bang. Jangan istilahnya pertanyaan saya ini maksudnya baik, Bang, ya. Kan kamu yang membawa. Iya. Jani, tunjukkan di mana datanya Ismail tidak disebut sebagai nabi atau sebagai utusan dalam Al-Quran. Lanjut. Kan sudah saya bilang, kalau seandainya ini permasalahannya karena Ismail itu dikatakan nabi. Tidak disebut sebagai Abang nabi ini. dan utusan dalam Al-Quran. Lanjut. Gimana pertanyaannya, Abang? Abang bisa diskusi nggak, Bang? Bang, ada yang paham tidak dengan kalimat saya yang lain selain Yudas? Palingan mereka bilang paham, kan temannya Abang. Kan temannya Abang, pasti mereka bilang paham. Ismail tidak sebagai nabi dan rasul tidak? Iya tidak? Ya, nggak ada yang jawab kan? Berarti gini Bang Yudas, di surat Ya. Al-Ankabut tadi Bentar, disebut bahwa bentar. Ibrahim itu nabi, Ya. Sebentar, yang lain, sebentar. Ishak ya Bang nabi. Ananias, Di ayat si lain, Yudas Ismail menyatakan juga nabi. Ismail tidak dinyatakan sebagai nabi dan rasul, benar? Satu-satu, Bang. Satu-satu, Bang. Satu-satu, Bang, ya. Di mana datanya? Satu-satu, Bang. Oke, tunjukkan di mana datanya. Ya. Ya. Ya, kita musik dulu, Bang. Refresh, Bang. Mantap, ya. Tunjukkan di mana datanya Ismail tidak dinyatakan sebagai nabi dan utusan. Lanjut dalam Al-Quran ya. Ya. Supaya kita masuk dalam penyampaian Abang, di mana datanya, Bang? Sudah saya bilang, permasalahannya ini bukan karena Ismail tidak dikatakan nabi. Tunjukkan di mana datanya Ismail tidak dinyatakan sebagai nabi dan utusan. Lanjut. Kalau enggak, Oke. sama aja namanya congor. Oke, saya paham, Ini saya paham. namanya Saya paham. congor data. Saya paham. Sekarang abang. Yang mana tadi yang bertanya? Oke, Abang. Al-Ankabut 27, Bang. Coba Abang baca. Apakah ada nama Ismail di situ, Bang? Tunjukkan di mana Al-Ankabut berapa? 27. Baca bersama. Al-Ankabut 27. Ya, baca. Oke. Al-Ankabut. Yang lain tunggu ya, Bo, ya. Ya, Yang siap. lain jangan dulu ya. Ya. Al-Ankabut 27. Cari, Bang, ya. Harus ada nama Ismail, Bang, ya. Nama saya nggak apa-apa, Bang. Ya, cari, Bang, ya. Yang ada nama Ismailnya, ya. Ya, ini langsung dapat, Bang. Ya. Iya. Baca, Dan Bang. kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kebenabian dan Alkitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, Ya. dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk Ya. orang yang saleh. Mana Ismailnya, Bang? Mana Ismailnya? Sip. Mantap. Pertanyaannya. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 katakanlah Al-Baqarah 136. orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ya. Ismail, Hmm. Ishak, Ya. Yakub. Ada Ismail tidak? Ya, tunggu dulu. Mana Al-Baqarah? Ada Ismail tidak? Tunggu dulu. Al-Baqarah kita baca bersama. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 136. 136. Baik. Siap. Baca yang kuat ya, aku Siap. kadang-kadang agak peka. Siap. Oke. Baca yang kuat, kadang-kadang saya agak peka. Oke, siap. Dekatin speakernya ke telinga Abang, ya. Mohon izin, ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi Tuhan dari Tuhan mereka.
kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Ya, ini kan artinya abang harus tahu di sini. Di sini dikatakan bahwa di sini dikatakan di sini Bang ya. Ini langsung saja kami beriman. Ini beriman Bang. Artinya Sudah wudu belum? dengar dulu Bang ya. Dengar dulu. Dengar dulu Bang ya. Ada Ismail tidak? Iya, dengar dulu Bang ya. Telinganya di dekat. Ismail tidak? Makanya ini ada tapi dengar dulu. Ada Ismail tidak? Jadi lucu saya Bang cara diskusinya. Dengar ini Bang ya. Ini disuruh beriman kepada Tuhan mereka. Kita juga kan disuruh begitu. Apakah kita juga nabi Bang? Serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi. Siapa nabi-nabi Ya. itu? Itu kan kitabnya Bang. Siapa nabi-nabi itu? Ini Ishak dan Yakub Bang. Oke, Ah. Ismail nabi tidak? Kapan dia jadi nabi Bang? Kapan? Surat mana? Surat mana Bang? Surat mana? Surat mana? Ya. Coba surat mana? Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang ya. Tunggu dulu. Ini. Enggak, ini saya mau menyangga dulu. Enggak, biar abang tadi dihargai. Saya mau menyangga di sini. Tunggu dulu ya. Di sini katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak dan artinya di sini kan kita disuruh beriman kepada apa yang diimani oleh nabi-nabi di atas ini. Kita juga kan begitu, disuruh juga begitu. Apakah kita juga nabi? Karena kita kalau alasannya di surat ini artinya dia disuruh beriman kepada Tuhannya mereka. Berarti kita juga nabi, begitu maksudnya? Kan bukan begitu kan, Bang? Ada ilmunya. Mana suratnya? Musiknya dimatiin ya. Bang Akal Sehat lagi karaoke ya. Wah, Bang Akal Sehat. Selamat malam, Bang Akal Sehat. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin aku bang. Ya, Ini Yudas. Ya, siap, Bang. Aku masih ragu dengan ayat apa yang dikatakan guru. Aku buka An-Nabiyah ayat 72-73. Ya, kalau abangku ini saya suka ini. Ayat yang belum ditunjukkan ini, baru abangku ini yang berapa, Bang? Apa, Bang? Iya, Al-Nabiyah ayat 72-73. Ya, kan dari tadi belum disebutkan ini. Al-Anabiyah. Berapa, Bang? 72? 72 sampai 73 ya. Bang Akal Sehat lagi karaoke atau lagi? Iya. Enggak bang, lagi ngumpul sama teman-teman komunitas. Lanjut. Oke, saya baca yang kedua dulu, Bang ya. Yang Al-Anbiya 72 dulu ya. Oke, baik. Mohon izin saya baca ya. Al-Anbiya atau surat 21 ayat 72. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Masih sama dengan Al-Ankabut ya, belum ada nama Ismail di sini. Nah, sekarang yang ke 73-nya surah 21 ayat 73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Mohon izin Bang Akal Sehat, ini masih sama juga Bang, belum nggak ada juga nama Ismail yang dianugerahkan sebagai nabi di sini Bang. Mohon izin Bang. Yudas, saya tanya sama kamu, Ismail itu anaknya siapa? Ya justru karena Ismail itu adalah anaknya Abraham. Jangan ketawa dulu Bang. Aduh Yudas obatnya udah habis ya Yudas ya? Kamu baca itu yang nggak masuk sama otaknya kamu itu. Enggak, Yudas obatnya sudah habis. Kami anugerahkan. Aduh, mana Bang Akal Sehat? Bang Akal Sehat, mohon Yudas izin. obatnya sudah habis ya?
Gimana pertanyaan? Dia belajar. Kena bius dia, Bang. Kebanyakan makan Kena bius dia. babi begini, nggak bisa nangkap. Gantian ditanya lah, gantian ditanya lah. Ya, Janganlah, kan iyalah Bang. ditanya. Boleh nanya nggak Bang Yudas? Kan belum selesai, Bang. Enggak, Bang, boleh nanya bertanya terus tidak dari Bang Yudas? tadi. Apakah abang sudah kasih saya ayat yang sama seperti Al-Ankabut itu? Ismail itu Ya. anak Abraham atau tidak? Justru karena Ismail itu anak Abraham, kenapa di Al-Ankabut tidak disebutkan namanya? Oke. Ah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 anak dan keturunannya siapa? Al-Baqarah lagi. Tunggu Bang ya, saya cari lagi ya Al-Baqarahnya. Siapa anak keturunannya? Tunggu dulu ya. Al-Baqarah berapa? Yudas ini memang otaknya begitu tuh. Oke Bang, kalau begitu saya turun aja Bang. Kalau abang mempremis bilang saya maksud saya tidak baik, daripada kita salah paham, nggak apa-apa. Siap-siap besok ditanya ya Yudas ya. Ngambek dia, ngambek. Bukan ngambek Bang, maksud saya takut untuk meneruskan diskusi karena takutnya nanti ada salah paham yang lebih parah lagi Bang. Begitu. Daripada kamu nanti framing nggak bisa Ya. jawab, turunlah. Oke Bang, paham ya? Giliran ditanya ngambek. Turun. Bukan. Saya mau ini Bang. Maksudnya begini. Saya tidak mau melanjutkan diskusi karena saya takut nanti kita salah pahamnya terlalu parah Bang. Karena dari tadi kan abang sudah memframing, wah Yudas ini otaknya kotor, gini. Makanya saya menghindari hal itu. Ya, kita cari jalan ini damai aja Bang. Ajaran kasih dong, ajaran kasih. Iya benar. Makanya saya itu gitu Bang. Pak, sebelum turun saya satu pertanyaan dulu Bang Yudas. Iya. Apa itu Bang? Pak Yudas. Apa itu Bang? Kesalahan apa dosa Ismail? Coba. Apa itu Satu Bang? saja. Kenapa Bang? Pertanyaan saya sebelum kamu turun. Apa itu? Apa dosa Ismail bagi di dalam Alkitab? Dosa Ismail di dalam Alkitab, wah saya tidak pernah cari kelemahan-kelemahannya Ismail Bang. Saya tidak pernah mencari kelemahan-kelemahan atau Berarti sama dengan kesalahan-kesalahan Yesus orang. ya, dia nggak punya dosa ya? Apa itu? Apa itu? Sama Bang? dengan Yesus nggak punya dosa ya? Iya. Cari di Alkitab. Cari dulu ada apa ucapan kesalahannya Yesus Ismail itu. yang ngaku Tuhan. Andai kan kamu Bang Yudas jadi Ismail, nah kamu pasti akan bertanya kan, apa sih salah saya dilahirkan ini ke dunia ini gitu. Coba kamu cari dulu di Alkitab apa salahnya Ismail. Wah, Dia punya saya dosa apa? enggak perlulah saya cari yang begituan Bang. Nah, Ingin Bang. Injil, Alkitab itu kan mengajarkan tentang kebaikan, bukan mencari kesalahannya orang Bang. Sebentar, Yudas gini Yudas. Kalau kamu literletnya, Oh ya, akal sehat, Bang akal sehat. Silakan Bang akal sehat. bukan surat Maryam. Apa, Bang? Bukan surat Maryam 53. Surat Maryam 53 Bukan Bang. surat Maryam 53. 54. Sorry. Surat Maryam 54. Literlet di situ. Kan kamu jadi literletnya. Surah 54. Maryam. Surah Maryam Di sini diceritakan Bang. 54 Bang ya. Sabar dulu. 54 coba. Ya nggak Ya. mau terima. Baca 54. Beli nama dia, nggak mau terima dia. Ya. Enggak apa-apa Bang. Sabar dulu. Gini Bang, Coba maksudnya baca Pak. ya tunggu Bang ya, 54 ya. 54 ya Bang ya. Ya. Iya. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar janjinya, Rasul dan Nabi. Ya, gimana Bang? Rasul dan Penjelasannya. Nabi kan Ismail adalah Rasul dan Nabi, selesai. Titik sampai di situ. Terpenuhi sudah permintaanmu. Sekarang kau jawab pertanyaannya guru-guru kok. Silakan lanjut guru. Pertanyaan saya gini Bang. Boleh saya sampaikan lagi Bang? Dia nggak mau bang, Gantian. nggak mau. Iya, maksud saya gini Bang. Bang akal sehat. Bang Yudas, saya mau tanya dulu deh. Gini Bang Yudas. Tunggu dulu. Sabar. Satu-satu. Ibrahim tidak dalam Satu-satu. Sabar dulu. Cari Ya. yang namanya ketuhanan Yesus di Alkitab mana? Tunjukkan. Apa itu, Kalau Bang? Yesus ngaku Tuhan. Kalau Yesus ngaku Tuhan Bang ya. Jadi gini dulu ya. Kita ada Bang akal sehat. Dengar dulu. Tuhan Yesus. Cari. Ya, musiknya dulu. Bentar ya, teman-teman ya. Tunggu. Biar kita nggak salah paham. Tunggu. Apa yang kau salah paham di situ? Ah. Apa yang kau salah paham? Gini. Tunggu dulu ya. Bang Akal noise Bang Akal. Oke. Gini Bang ya. Kita kalau Abang mau bertanya lagi ke masalah ketuhanannya Yesus, ya ini belum clear ini. Tapi kalau misalnya Abang bilang itu aja jawaban saya,
selebihnya nanti dicari lagi atau enggak apa-apa, saya terima. Jadi kita lanjut aja. Jelaskan apa nih belum clearnya Ismail disebutkan di situ sebagai rasul dan nabi. Apa masalahnya? Ya, masalahnya gini Bang ya, Bang akal sehat ya, mohon izin ya. Masalahnya di sini begini. Di sini kan tiba-tiba Ismail ini dikatakan nabi. Nah, saya mau bertanya, di mana atau sejak kapan atau siapa yang mengangkat Ismail ini menjadi nabi? Kan di Al-Ankabut 27 ini kan tidak ada disebutkan namanya. Mungkin ada di ayat-ayat lain. Coba kita lihat. Begitu maksud saya Bang Akal. Ya. Nggak jelas ya. Bang Amin gini, sejak kapan? Izin. Jadi gini, kan sudah dijelaskan. Ya. Dia adalah seorang benar-benar menepati janji. Dia adalah rasul dan nabi. Kau bertanya, siapa yang mengangkat dia nabi? Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Ya, gampang. Nanti saya jelaskan juga itu, Bang. Nanti saya jelaskan juga Ya itu. silakan. Ya. Kalau saya cuma menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat seorang itu menjadi nabi dan rasul, diterangkan di dalam literasi Al-Qur'an. Ya. Saya bertanya dengan hal persoalan yang sama. Tunjukkan ayatnya siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Ya. Silakan. Oke. Jadi kita runut dari belakang ya. Kenapa Abang sampai bertanya begitu? Karena kita rujukannya dari sini. Tanya dia, Ya. takut Jadi ditanya. analoginya saya itu begini, Bang. Dia, Analogi saya itu Jawab dulu, begini. itu pertanyaan, takut jawab. ditanya dia langsung Abang dengar dulu. kejang-kejang dia. Dengar dulu. Saya enggak kejang-kejang, Bang. Tapi saya mau mengklarifikasi supaya kita tidak meninggalkan salah paham di sini. Bang, Yudas, Sudah, Abang. Abang diam. Saya mau diskusi sama Abang akal sehat ini. Diam. dinyatakan sebagai Ya, nabi atau diam. Oke. Di mana datanya? Saya hargai Abang, tapi saya mau diskusi dulu sama Abang akal Saya sehat. akan menghargai kamu. Di mana datanya Ismail tidak dinyatakan sebagai nabi dan utusan? Ya itu di Al-Ankabut 27 itu, Di Bang. mana? Al-Ankabut 27 itu kan jelas Di nama mana Ismail tidak. nama Ismail tidak disebut nabi? Tidak ada di situ namanya di Al-Ankabut Oke, 27 di dalam itu. surat Maryam 54 disebut nabi atau tidak? Di mana itu surah Maryam berapa? Surat Maryam tadi disebut nabi atau tidak? Ya ini kan makanya saya tanya. Sekarang tiba-tiba dia disebut nabi. Kapan dia dipilih jadi nabi? Sedangkan di Al-Ankabut penganugerahan nabi dia tidak disebutkan namanya. Ya, kan begitu. Pertanyaan saya, di dalam surat Al-Baqarah 136, anak dan keturunan Abraham menjadi nabi atau tidak? Ya, justru karena itu sekarang kita tanya, anaknya Abraham itu ada dua, Ismail dan Ishak. Kenapa disebut cuma Ishak? Kenapa cuma Ishak yang disebut? TK diajarin mendingan. Iya, congor ini takut ditanya. Bukan, Bang. Maksud saya begini. Analoginya seperti ini, Bang ya. Analoginya seperti ini. Yudas, Dengar dulu, Bang ya. Dengar dulu. Analoginya seperti ini. Tiba-tiba ada seseorang datang di tempatnya Abang ngaku, "Wah, saya juga presiden." Abang kan pastinya harus bertanya. Takutnya rungkat lagi kayak kemarin katanya kena blokir. Satu aja yang ngomong. Abang asal aja dulu Mas yang Yudas, dari tadi kami sudah menjawab bahwasanya yang disebut keturunannya adalah para nabi. Benar tidak? Abang kalau pahami kalimat itu, Bang, itu benar jangan asal membaca aja, Bang, tapi Benar harus atau dipahami. tidak? Iya, tapi Benar atau tidak? Ismail tidak disebutkan, Bang. Aduh, di Iya. dalam Al-Baqarah 136 disebut tidak Ismail. Ya, dia tiba-tiba disebut itu kapan dia dipilih atau dia dianugerahkan. Karena di Al-Ankabut 27 tidak ada namanya. Oke, Nah, Ismail anak keturunan Ibrahim atau tidak? ya, dia itu anaknya Ibrahim, tapi kenapa tidak disebutkan di Al-Ankabut 27? Coba jawab. Dalam Al-Baqarah disebut tidak? Di mana Al-Baqarahnya? Coba kita baca. Al-Baqarah 136 tadi. Al-Baqarah 136. Mending anak TK diajarin. Bukan masalah mending anak TK, Bang. Di dalam Sekarang surat kita Al-Baqarah Kenapa nggak sekalian tanya Nabi Musa di situ nggak Ismail disebutkan namanya, Bang? adalah anak keturunan Abraham disebut sebagai para nabi atau tidak? Nah, kami beriman, ini disuruh dia beriman kepada apa yang diimani, tapi bukan dia disebut sebagai nabi, bukan. Ini dia disuruh beriman kepada apa yang diimani. Ya disebut untuk mengimani apa yang diimani oleh nabi sebelumnya, tapi bukan nabi dia. Pada mereka para nabi. Lanjut. Bang, kalau saya dibilang orang Indonesia, apakah saya juga presiden, Bang? Bukan kan? Congor, takut ditanya ya. Bukan kayak kan, gini Bang? Orangnya tipe-tipe takut ditanya ya seperti ini. Bang,
Kalau saya tiba-tiba ke Singapura ditanya kamu orang Indonesia, apakah saya juga presiden artinya, Bang? Orang takut ditanya, ya seperti ini. Boleh nggak nanya? Abang. Oke lah, Bang. Boleh tidak nanya? Oke lah, Bang. Kita lanjut aja, Bang. Cari pertanyaan yang lain. Abang mau bertanya. Kita tidak mencantumkan apa itu dosa Ismail ya. Apa itu? Dosa Oh, ya. kenapa, Bang, pertanyaannya? Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Ismail punya dosa. Wah, kalau Alkitab itu kan firman Tuhan, Bang. Mana pernah dia mau memfitnah-fitnah, Bang? Atau menjelek-jelekan atau membongkar-bongkar aibnya orang, Bang? Enggak, Bang. Alkitab itu intinya, Alkitab